Ya, masyarakat itu mengatakan begini, Prof, bahwasanya jalur SNBP ini jalur langit gitu ya, magic gitu ya. Ini apakah sebetulnya seleksi atau sistem penilaiannya itu seperti apa, dan apakah ini memang betul seperti yang disampaikan bahwasanya ini adalah sesuatu yang sifatnya bukan pakai seleksi, ini kayaknya cuma hadiah dan lain sebagainya. Tidak ada yang kita sebut dengan jalur langit. Karena pada dasarnya kita selalu berusaha untuk memberikan proses seleksi yang transparan, kemudian yang berdasarkan dengan kemampuan dari siswa sebagai peserta untuk menjadi mahasiswa dari melalui seleksi SNBP. Kalau SNBP itu berdasarkan nilai rapor, ditambah dengan prestasi akademik maupun non-akademik lainnya yang akan dinilai oleh perguruan tinggi negeri yang menjadi tujuan dari calon peserta. Karena setiap perguruan tinggi negeri itu objektif untuk menilai hasil capaian belajar dari siswa berdasarkan rapor dan prestasi akademik lainnya. Ini merupakan kebijakan dari perguruan tinggi negeri, tetapi tidak akan terjadi ketika seseorang yang nilai rapor dan prestasi akademik lainnya tidak lebih baik dari temannya dengan pilihan prodi yang sama, maka dia yang akan lulus, sedangkan yang memiliki nilai rapor lebih baik itu tidak akan lulus. Itu sudah tidak akan terjadi lagi, karena prestasi yang lebih baik maka dia yang akan lulus. Dan saya ingin berikan contoh sederhana. Salah satu narasumber kita pada sore hari ini yaitu Bapak Riza Satria Perdana, koordinator SNBP. Koordinator SNBP, Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, calon siswa Ibu Bapak Guru, saya informasikan. Beliau adalah koordinator SNBP. Kebetulan beliau dosen ITB. Ketika anak beliau mengikuti seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru lewat SNBP dan memilih ITB, tidak lulus Ibu Bapak. Tidak cukup sampai di situ. Bahkan putranya dari Ketua BP3 selaku wakilnya Bu Cici, wakil ketua pelaksana, tahun lalu mengikuti SNBP pun tidak lulus. Jadi kalau ada disebutkan jalur langit, Bu Is, maka saya katakan itu tidak akan ada. Ya teman-teman, saya pikir Anda sudah mengerti bahwasannya di jalur SNBP ini, di jalur undangan ini, di jalur prestasi ini tidak ada jalur untung-untungan, tidak ada jalur langit, tidak ada jalur undian di sini. Jadi bagi Anda yang merasa rendah, jangan sok-sokan pergi ke peringkat tinggi, kira-kira begitu. Sekali lagi, tidak ada jalur langit di sini. Terlalu radikal barangkali jika saya katakan tidak ada kekuatan dua di sini. Tidak ada artinya kekuatan dua, karena semua sudah tersistem. Bahkan dikatakan dilakukan 2 putaran. Putaran pertama adalah di pilihan pertama, putaran kedua adalah di pilihan kedua. Artinya jika saja di pilihan pertama sudah terpenuhi kuota, maka tidak perlu lagi ada putaran kedua. Dalam hal inilah kita mengerti mengapa kemudian banyak siswa yang tidak lulus di putaran kedua, karena konon di pilihan pertama saja sudah terpenuhi kuotanya. Kira-kira begitu. Sekali lagi, tidak ada jalur nasib di sini, tidak ada jalur nasib. Maka gunakan senjatamu ini dengan baik. Teman-teman, saya mendapatkan angka ini. Jika Anda melihat layar kaca kita ini ada 5%, 15%, 25%, dan 40%. Kenapa ada angka 40% di situ? Karena kita tahu sekolah terbaik dengan akreditasi A, dia mempunyai kesempatan untuk mendaftarkan siswanya sebanyak 40%. Sebanyak 40%. Kebetulan saya contohkan saja siswa saya. Jika sekolah saya 40%, dia dapat 100 orang. Artinya kalau 20%, dia dapat 50 orang. Kalau dia kalau tadi 20% 50 orang, kalau 10% berarti dia dapat 25. Kalau 5%, maka dia dapat di angka 12,5. Artinya apa? Di golongan 5% ini itu adalah juara 1 sampai juara 12 atau bahkan 13 kalau di ukuran sekolah saya dengan kuota 100 orang. Nah, untuk berikutnya ini adalah
13 sampai 25, kira-kira begitu. Ini adalah peringkat yang terakhir. Barangkali ini ada pada angka 90 sampai 102, kira-kira begitu. Inilah arti persentase itu, persentase. Nah, kita simak, kita bedah dulu satu-satu. Gampang sebenarnya, ini kan ada klaster pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8. 100 bagi 8, tetap angkanya nanti di 12,5. Artinya apa? Artinya apa? Di klaster yang ini adalah peringkat 1 sampai di peringkat 12. Konon katanya di klaster pertama yang lulus adalah 19,77%. Jika saya ibaratkan di siswa saya yang juara 1 sampai peringkat 1 sampai peringkat 12, maka itu yang lulus adalah 19,77% dikali 12,5. Jatuhlah dia di angka sekitar 2,3 orang. 2,3 orang. Apa artinya 2,3 orang? Bukan berarti dicacah siswa saya itu setengah badannya lulus, setengah badannya lagi, enggak. Tetapi dalam perhitungan statistik 2,3 itu, 2,3 ini jika ada yang mendaftar 230 dari yang 5% ini, maka yang diterima adalah sebanyak 23 atau sebanyak 19%. Kira-kira begitu. Ternyata kalau kita lihat dari data ini, lebih banyak yang lulus adalah pada klaster pertama, yaitu 19,77%. Diikuti klaster kedua, diikuti klaster ketiga, klaster keempat, klaster kelima, lalu klaster ke-6, lalu klaster ke-8, lalu ke-7. Itulah. Jadi lebih besar kemungkinan menang adalah di klaster pertama. Jadi artinya apa? Kalau Anda di peringkat terakhir, kecil kemungkinan untuk lulus. Kecuali Anda bijaksana untuk menggunakan kesempatan yang Anda miliki. Kecuali Anda bijaksana. Artinya begini, sebenarnya secara tidak langsung PTN itu sudah menentukan peta-peta di sini. Peta pertama kita katakanlah itu sebagai tiket emas. Jadi kalau Anda menggunakan tiket Anda bukan tiket emas, ini tiket kasihan. Katakanlah itu kan tiket kasihan. Anda menggunakan tiket ini untuk merembut jurusan emas, maka itu Anda salah. Sekali lagi, jika Anda punya tiket ini yang berada pada level 35 sampai 40% dan Anda merebut tiket yang mereka perjuangkan, yang diperebutkan oleh 5% ini Anda salah sasaran sebenarnya. Ini Anda boleh dikatakan tidak tahu diri, kira-kira begitu. Padahal Tuhan mengatakan begini, Tuhan menguji kita di batas kemampuan kita. Di batas kemampuan kita diuji, di level kita. Artinya jika level kita di 40%, ngapain kita berjuang di 5%? Itu sudah tidak sesuai kekuatan kita lagi, sudah tidak sesuai kemampuan kita lagi. Artinya kita harus sadar diri, jika kita berada pada peringkat yang ini sampai ke bawah ini, apalagi sekolah kita sekolah biasa-biasa saja, tidak masuk kepada sekolah 1000, top 1000, Anda jangan sok-sokan. Jika Anda tidak bersiap gagal, jangan Anda sok-sokan memilih jurusan top 10 atau universitas top 10. Anda hampir bisa dikatakan kalah karena sudah bersaing dengan mereka ini. Artinya bersainglah di levelmu yang Anda bersaing. Dan Tuhan pun mengatakan begitu. Tuhan hanya menguji kita di batas kemampuan kita, tidak melebihi ke batas kemampuan kita. Jika kita kemudian datang ke sini, kita kemampuan ibaratnya di sini di 35 sampai 40%, yang ibaratnya kalau dengan dapat 100%, dapat dengan kuota 40% tadi, itu berarti berada peringkat 80-an sampai 102. Ini peringkat Anda sok-sokan masuk ke golongan ini, maka Anda sebenarnya bunuh diri. Teman-teman, yang mau saya katakan adalah bijaksanalah untuk memilih, berjuanglah di level kalian masing-masing, maka ada kemungkinan untuk menang. Begitulah kita membaca data ini. Mengapa ini hanya 19, ini hanya 17, kenapa 14, dan ada juga di sini 86. Kenapa bersebar semua? Karena mereka berjuang di level mereka masing-masing. Saya ambil contoh. Di
Budi Mulia, Anda ketahui Budi Mulia adalah termasuk sekolah yang terbaik di Sumatera Utara. Kalau nggak salah saya, dia juga termasuk sebagai 20 terbaik di Sumatera Utara. Tidak hanya 20, bahkan 10 terbaik. Tetapi melalui jalur undangan, mereka hanya lulus. Saya ambil barang buktinya. Ini Budi Mulia Pematang Siantar. Yang lulus undangan mereka hanya 15 orang. Hanya 15 orang. Sikit sekali sebenarnya. Tetapi lulusannya itu adalah mereka berjuang di ITB, UB, Undip. Itu perjuangan mereka. 15 orang. Kalau di sekolah saya, kita ambil contohnya lagi. Di sekolah saya itu yang lulus sampai pada angka 44 orang. Kenapa lebih banyak di sekolah saya? Karena mereka menggunakan tiket mereka dengan benar. Mereka berjuang di level yang benar. Sementara Budi Mulia tadi barangkali target mereka tinggi-tinggi. Saya bisa pastikan andai mereka berjuang di level yang sama dengan kami, mereka tidak hanya sebatas 15 orang. Bahkan tidak hanya sebatas 44 orang seperti kami. Barangkali mungkin mereka akan lulus 100%. Itulah jawabannya. Artinya teman-teman, satu pelajaran yang penting adalah berjuanglah di level masing-masing. Itu yang paling penting. Jika kemampuan kalian di sini, maka pilihlah jurusan yang identik dengan itu. Jika kemampuan kalian di sini, maka pilihlah di situ. Misalnya 20-25% itu di klaster 1, 2, 3, 4, 5. Itu di klaster 5 berarti peringkat Anda mungkin barangkali adalah di peringkat 52 sampai 64. Ya pilihlah di level yang itu. Jangan melebihi level itu. Jangan uji Tuhan untuk memberikan keajaiban di luar kemampuanmu. Jangan uji Tuhan begitu. Tidak ada namanya jalur langit, jalur keajaiban. Teman-teman, saya pikir singkat saja, inilah persebarannya. Jika Anda bijaksana menggunakan ini, sekolah Anda bisa melebihi angka 19% ini. Bahkan Anda juga bisa melebihi angka 8,6% ini. Jika Anda bijaksana, artinya gunakan tiketmu sesuai dengan level yang kau miliki. Jangan kalau levelmu di sini, kau berjuang di sini. Tahu diri. Kira-kira begitu. Artinya perlu trik, perlu mendengar orang lain, kata sunjuk. Kenali dirimu, kenali kemampuan orang lain, kenali lapangan di mana berperang, maka kemungkinan engkau menang akan tinggi. Demikian teman-teman, terima kasih.